Entrepreneur. Kamu merasa nggak Kim So Hyun tuh gestur-gesturnya mirip Do Kyung Soo? Suaranya pun mirip Do Suaranya Kyung tuh Soo. mirip ya. Coba merem ngedengerin dia, itu Do Kyung Soo. Aku tuh merasa ya, kalau Do Kyung Soo ini, maaf banget bukannya aku mau body shaming atau apa. Kalau Do Kyung Soo badannya lebih tinggi, I know Dia- you would go there dia about the heights. dia pasti bisa dapet peran-peran yang kayak gini, yang kayak eksekutif muda, yang emang karismatik, ganteng yang emang gitu. ganteng gitu, karena ada kemiripan. Tapi kenapa tiba-tiba bahas Do Kyung Tapi Soo? betul sih. Look wise mereka nggak mirip sama sekali Nggak mirip menurut sama aku. sekali Tapi ya. tentang mereka kayak salah satu gerak-geriknya dan suara sih, itu suara yang sangat Kayaknya guru actingnya sangat- sama deh menurut aku. mungkin ya. Iya. Heeh. I mean, ya, love you Do Kyung Soo. And Kim So Hyun too. I mean, Welcome These back to two- podcast Drakor. aduh. Episode berapa ini? Ini episode berapa ya? episode berapa ya? Episode kita Akan ngebahas apa, Kak? satu drama Korea yang kayaknya sudah di request, Mama sudah menerima DM katanya. Siapa sih yang nge-DM? I don't know. I mean like alhamdulillahnya salah satu pendengar kita dong. Teman Terima ngedrakor, kasih. teman ngedrakor Iya. yang nge-DM. Seharusnya ya teman Iya, ngedrakor ya. seharusnya. Aku kira teman kamu dari Subang gitu, Enggak, kayaknya Miss enggak. Rizky atau enggak orang tua murid gitu, kayak Miss Rizky enggak mau bahas drama Korea ini. No. So shout out to whoever it is. Jadi ya ini dia Queen of episode-nya Tears. Queens of Tears. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah drama Korea yang aku sendiri, aku nggak bilang menunggu-nunggu, nggak juga, karena seringkali drama Korea seperti ini tuh terlalu overrated menurut aku. Oke. Terus ngelihat dari track record penulisnya juga dengan karya-karya sebelumnya kan, kayak Crash Landing on You, I watch it, I like it, but overrated buatku. Kayak aku Oh, merasa okay. That's bold too much though. gitu, kayak gitu. Terus Fun kan, tapi fun tapi fun. Ya. Terus My Love from the Star juga Yeah. menurut aku too Ajaib. overrated ya, kayak gitu, But kayak. again fun, it's watchable Ya, still. tapi I ya, watched it. Dan itu salah satu yang bukan salah satu, dua drama Korea dari penulis skenario yang sama yang memang hits gitu. Iya, Dan betul. sekarang dia Ratingnya balik, selalu tinggi ya, ya. ratingnya selalu tinggi, dan sekarang balik lagi dengan di era baru, dalam artian yang kayak sekarang udah original Netflix yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadinya makin diantisipasi oleh banyak penonton, karena sekarang ini juga penonton drama Korea adalah orang-orang yang memang menikmati konten series, nggak cuman orang yang suka nonton drakor Iya, aja betul. gitu kan. Jadi mungkin ini juga akan gain a lot of attention from new viewers sebenarnya. Betul. Dan juga pecinta drama lama yang memang tumbuh dengan drakor dengan tema yang seperti ini. Misalkan Betul. ini kan kalau aku perhatiin ya dari awal so far dari 4 episode ini tuh terasa apa ya, they use like classic elements gitu, kayak Yeah. elemen-elemen lama yang dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu tuh bener-bener it works gitu. Yeah, Memang yeah. hits gitu, seperti ya contohnya apa tuh Boys Before Flowers ya, yang Keluarga-keluarga sangat kaya, complicated, ya, cebol. Iya, cebol dan drama keluarganya tuh banyak sekali. Ya, Dan kayak ini The juga Heirs juga ya. The Heirs bener. Terus ada lagi ya pokoknya ya, tema-tema yang dulu tuh ini sangat dipakai sering banget Sering gitu. Dan banget, sekarang betul. di tengah-tengah serial Netflix yang menurut aku udah lumayan movie like, kayak maksudnya tema-temanya tuh beda, seperti monster team atau perselingkuhan atau ini tuh menurut aku lumayan bold gitu, kembali dengan tema lama gitu. Kalau menurut aku in that sense they are brave. Ya, Iya. bener. Memang karena si genre romcom ini juga lagi naik-naiknya juga sih ya belakangan ini. Iya, Maksudnya kembali naik ya. ya nggak betul, cuman betul. di drakor aja gitu, di Hollywood pun juga sekarang romcom tuh lagi banyak dibahas gitu. Kayak Iya. Lindsay how to say it? Dengan She she is. is back dengan banyak sekali proyek dia gitu kan, dan Bahkan Jennifer Lawrence pun sekarang udah ke romcom iya, kan yang kemarin. jadi kan emang lagi naik-naiknya banget nih, lagi banyak orang yang suka romcom, dan kayaknya mungkin kalau tadi Mawar bilang it's a brave choice to kembali ke cerita-cerita drakor di masa lalu. Kalau dalam in sense of that romcom mungkin justru ini malah Ikutin tren. the safest Oh, iya, choice betul juga sih. sebenarnya Betul. untuk audiens global, karena Betul. kayak ya of course kalau misalkan Netflix mengeluarkan tema-tema seperti Squid Game itu akan beda gitu kan. Iya. Atau mungkin mereka beli license Money Heist itu akan beda gitu. Tapi apa sih yang lebih menyenangkan dari drama Korea dengan satu aktor ganteng banget dan satu aktris cantik banget banget. digabungin, Iya. di clashin jadi pasangan suami istri yang
sundere nggak jelas tarik ulur gitu kan. Yang mereka sendiri lagi apa ya? They're struggling to reconnect gitu ya ibaratnya. Iya. Terus kita dikasih misteri di mana apa sih sebenarnya yang membuat penghalang ini tuh sangat tinggi di antara mereka gitu. Yang bukankah mereka juga kita dari awal dikasih tahu bahwa ya mereka tuh nikah karena cinta gitu ya kan, bukan paksaan, bukan perjodohan, bukan, it's not an arranged marriage, it's a love marriage. Tapi tiba-tiba skip to 3 years later di mana mereka itu kok seperti orang asing ya, kok seperti bos dan karyawan, kok seperti dan salah satunya di antara mereka itu kayak okay, I'm done, I'm enough with this slavery atau with this coldness dan segala macam gitu. Dan so far at least dari 2 episode pertama yang ditonjolkan lebih itu point of view-nya dari Baekhyun ya, yang diperankan oleh Kim So Yeon gitu. Dan aku merasa episode pertama dan episode kedua cukup berhasil untuk menggambarkan bahwa orang biasa yang masuk ke kehidupan cebol itu melelahkan itu. Iya, betul. Maksudnya kayak kita nggak cuma dihadirkan cerita dari sudut pandang Baekhyun aja, tapi semua menantu laki-laki yang diperbudak oleh keluarga ini gitu kan. Maksudnya kayak semuanya merasakan hal yang sama gitu. Dan sequence di episode pertama itu menurut aku jadi sebuah pijakan yang kayak ternyata orang-orang ini emang udah se-hopeless itu, udah kayak gue bisa tahu kenapa Hyunwoo akhirnya mau memutuskan untuk I want out. Ya gue mau keluar dari lingkaran ini gitu, karena ya ternyata aku misalkan nih, balik lagi ke aku ya, sebagai orang yang bermimpi untuk jadi simpanan konglomerat gitu misalnya, ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata tantangannya sangat besar gitu. Sekompatibel apapun kamu, kayak dia kan udah pinter, lulusan universitas yang sangat baik. Dan semua menantu-menantu itu pun dipilih adalah orang-orang yang memang pinter kan. Iya, betul. Emang orang-orang yang lulusan universitas terbaik, karena secara nama keluarga gue nggak mungkin ibaratnya nih kalau Baekhyun lulusan kampus murahan gitu, dia nggak mungkin diizinin menikah. Tapi karena dia lulusan SNU, makanya dia dikasih nikah walaupun dia emang anak kampung gitu kan misalnya. Tapi orang-orang itu semuanya kan dipilih karena mereka latar belakang pendidikannya bagus, dan itu juga yang jadi pertimbangan si keluarga Queens Group ini untuk mau menikahkan anggota keluarga mereka dengan si pria-pria itu kan. But despite of that, mereka tetap emang semelelahkan itu, trying to fit in dan tetap ada sense gimana sih caranya memuaskan keluarga ini ya kan. Jadi dia emang mungkin beberapa di antara mereka orangnya idealis gitu. Ketika dalam pekerjaan ya ini harus menjunjung hal yang benar. Tapi ketika masuk lagi ke area keluarga itu tetap mereka mengalah gitu. Mereka tetap there is this like a little bit of slavery Desperate mereka tuh ada. Bahkan banyak banget adegan-adegan yang kayak si Baekhyun pun kayak pokoknya gue udah capek, gue pengen berhenti ya segala macam gitu. Cuman ya itu tadi pertanyaannya adalah sebenarnya kan kalau yang aku lihat kenapa orang-orang ini mau dan bertahan kan sebenarnya karena itu salah satu cara mereka untuk survive kan. Kayak ibaratnya mereka tuh udah masuk ke kandang macan gitu. Kalau nggak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan predator-predator ini, ya dilahap. Iya, akan dimakan gitu. Dan mereka nggak punya pilihan. Mereka survive adalah dengan ngikutin rules keluarga ini, karena keluarga ini sangat-sangat berpengaruh banget gitu kan. Ngikutin ombak. Bahkan mereka di antara mereka ada percakapan di dapur kalau they are trying to make themselves feel better dengan bilang kayak lebih kasihan tuh si Baekhyun tahu. Dia itu sebenarnya di antara kita tuh dia yang paling kasihan gitu. Padahal sebenarnya semuanya juga itu kasihan. Nah, di sini kayaknya ya penulis sangat memiliki feminisme yang sangat tinggi gitu. Biasanya kan kalau dengan tema kayak sederhana itu yang jadi damsel in distress-nya tuh si perempuan biasanya di drama lain. Drama yang dulu yang lebih in the more traditional time gitu. Kalau ini lebih ke yang desperate-nya tuh yang para laki-laki yang pengen keluar dari keluarga yang tidak kebanyakan perempuan juga sih. Cuman kebetulan so far yang menjadi like the snake or like the one that's kind of trying to change the rule, yang pengen mengubah si para pemimpin ini mengikuti dia tuh ya para perempuan ini betul. Termasuk yang digambarkan sebagai queen di sini juga kan si Hong Hae-in gitu kan, like the heiress salah satunya the heiress of the third generation of this chaebol family gitu. Jadi dari sana aja kayak wow, it's
okay, this is the one of the unique elements gitu. Benar-benar, karena kalau dilihat-lihat kan dari generasi sebelumnya yang berkuasa kayak kakeknya ke bapaknya gitu kan. Yeah. Terus generasi setelah itu anak-anak yang cowok nggak ada yang berhasil gitu kan. Bahkan satu ada yang didepak gitu dari keluarga gitu, karena ibaratnya dibilang membangkang gitu. Dan yang paling menonjol adalah si Hong Eun ini gitu. Dan ya bener sih, setuju sih dengan point of view Mamal tadi kalau penulisnya mungkin memang punya agenda feminis yang mana bagus sebenarnya, karena kita tahu Korsel tuh kan sangat gue gak mau pengen bilang anti feminis sih, tapi yang sepengalamanku di K-pop dan melihat pemberitaan segala macam, mereka sangat against of that idea gitu. Dan ketika ini dimunculkan kayak banyak banget karakter-karakter perempuan yang kuat, yang kita nggak bisa bilang kita mau kesel juga sama Hong Eun misalnya kayak gitu, karena dia pun adalah sosok yang dibuat sangat rumit gitu dengan backstory yang banyak yang kita nggak tahu Betul. gitu. Kita nggak tahu sama sekali tentang dia sebenarnya tentang apa. Dan sampai episode 4 pun aku sendiri belum bisa menebak sebenarnya gue lagi nonton ini tuh mau nyari apa sih. Betul. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Queen of Tears ini? Karena kalau dilihat dari secara tema ya, belakangan ini kan drama Korea tuh banyak banget yang ada drama lain judulnya Queen of Divorce gitu. Terus Marry My Husband. Kayak tema-tema yang perselingkuhan, tema-tema yang menikah lagi, kalau apa namanya kayak makjang gitulah ibaratnya. Sebenarnya ini juga makjang. Aku dari awal lihat judulnya sebenarnya ini juga makjang tahu, tapi gimana ya caranya mereka supaya membuat cerita ini tidak terasa seperti drakor-drakor makjang jeng itu gitu. Dan sejauh ini berhasil. Menurutku. Kan kalau dari tema ini tuh temanya reconnecting. Sebenarnya hampir sama yang kemarin kita bahas itu Samdalri, yang pasangan yang tadinya saling mencintai. Kalau di Samdalri kan terpisah karena ya itu ternyata misterinya adalah the grief kan. Nah kalau ini terpisah sih enggak, tapi secara emosi mereka sudah hampir detach lah gitu. Walaupun kalau dilihat dari masing-masing sudut pandang masing-masing tuh mereka masih menyimpan spark itu. Walaupun ada yang lebih denial, ada yang satu lebih sebenarnya tidak denial, lebih menerima si Hong Hae. Aku melihat dia tuh lebih, she stays the same since the beginning. Nggak ada perubahan dia yang tadinya loving ke kaku, enggak. Kalau Hein lebih ya kan dia she stays the same like that gitu. Tapi kalau si Baekhyun ini yang tadinya tergila-gila, yang tadinya sangat loving dan segala macam, which we don't know why, he becomes like aku nggak mau, I hate my wife. Nah ke poin itu tuh apa gitu. Nah padahal kalau kita disorot masing-masing kan mereka juga masih punya debaran cinta itu gitu. Dan ketika mereka bersama itu mereka nggak bisa mengekspresikan itu semua. Nah itu tuh gapnya yang ini nih, yang agenda kita adalah mencari tahu itu dan menyaksikan gimana mereka atau cara lingkungan atau apapun di sekeliling mereka tuh menyatukan mereka kembali gitu. So ternyata kan kemarin ya, kalau ini yang belum nonton stop here karena kita akan bilang bahwa mereka ternyata pernah akan punya anak, ya kan? Iya, betul. Right, they prepared the room, they were so excited, right? To welcome the baby. Ternyata mungkin, dan tidak diceritakan juga apa kemana itu babynya, ya kan? Mungkin sih menurut aku babynya itu miscarriage happened. Terus, nah itu juga jadi salah satu yang membuat mereka, kan biasanya kehilangan atau grief itu bisa berdampak besar ya. Mungkin itu juga yang membuat mereka anggang, ya kan, salah satunya itu. Kedua, Haen's grief gak sih? Kayak dia kan dulunya dia kehilangan seseorang kan, salah satu kakaknya, siblingsnya, kakaknya. Dan itu membuat dinamika dia dan ibunya juga jadi estranged, jadi buruk. Nah itu karena dia terlalu fokus ingin, aku ingin sukses deh, gak mau fokus ke hal tersebut. Nah karena dia terlalu fokus ke menjadi sukses ditambah dengan kehilangan bayinya, maka itu juga berdampak ke perhatian dia ke suaminya, which is semakin tidak ada gitu. Lama-lama jadi terbiasa dan ternyata it's okay to just like coexist gitu. Kayak mereka tinggal di rumah tapi ya mereka cuma for companionship pun enggak gitu. Tapi ini adalah bagian dari prediksinya Mamal kan. Betul. Karena ini belum ke-reveal kan. Dan belum terkonfirmasi juga. Aku sih sebenarnya kemarin yang waktu episode 4 agak sedikit merasa adegan epilognya terlalu cepat ditampilkan menurut aku. Yang mana? Yang itu adegan di sekolah. Oh, di sekolah, iya. Menurut aku harusnya nanti dulu gitu. Karena aku tuh waktu nonton Secret Garden
ternyata mereka pernah ketemu di sebuah circumstance gitu, terus mereka ketemu lagi di masa depan, dan itu tuh ditahan-tahan banget kan sampai jelang akhir gitu kan. Tapi itu works pada akhirnya. Nah, menurut aku yang ini agak disayangkan kenapa ditaruh di situ secepat itu sih menurut aku. Atau mungkin aku. emang agendanya nggak gitu, nggak kayak Secret Garden Kak. Ini ingin segera memberitahu kita tentang itu kan, si MP3 player apa tuh yang ada earpod apa? iPod. Ya, that iPod. Terus oke. Mungkin di sisi Hein-nya mungkin tahu ya ternyata this is the guy that helped me at that time at school. Kalau Baekhyun enggak. Aku malah justru merasa itu agak aneh sebenarnya. Yang salah satu hal yang jadi yang penting di Queen Elf ini adalah kondisi penyakitnya Hein yang membuat dia nggak bisa memastikan kenangan itu tuh beneran terjadi atau enggak. Karena semuanya itu blurry. Semuanya itu blurry kan. Iya sih. Enggak separah itu kelihatannya. Cuman aku merasa ada banyak sekali adegan yang ketika dia lagi kumat itu terlalu didramatisasi yang membuat seolah-olah ini tuh bakalan jadi hal yang serius gitu. Bakal jadi sesuatu yang memang ternyata plot twist gitu. Nah, sampai di episode 4 aku merasa kayak waktu Hein menemukan si iPod itu di laci mejanya, di laci kamarnya Hyunwoo, aku tidak melihat ada ekspresi terkejut di situ gitu. Maybe like she doesn't remember, right? Iya. So, yang tahu tentang epilog itu cuma kita. Cuma viewers, Iya, kan? cuma viewers. Jadi dia bahkan nggak punya kenangan itu. Dia bahkan nggak punya kenangan itu. Apakah itu karena memang dia sakit atau karena memang ada certain memories yang pengen dia lupain saking dia merasa kayak trauma banget, nggak perlu untuk diingat banget gitu. Karena agak aneh kalau misalnya adegan sepenting itu dia ditolongin di sekolah, dikasih Hansa Plus dan segala macam, dan di situ ada si iPod itu. Kemudian di masa depan Hein menemukan iPod itu dan seolah-olah dia nggak tahu itu apa gitu. Tidak ada scene yang menunjukkan dia terkejut gitu. Nggak ada, dia bahkan nggak kaget kalau ada itu di situ gitu. Nah terus pas aku lihat inisialnya H, aku pikir itu emang punya Hyunwoo kan, karena sama-sama H toh. Tapi pas adegan epilog baru ketahuan kalau ternyata itu punya Hein. Berarti then it should work karena so far epilog itu, kenangan itu kita doang yang tahu. Dan kalau both Baekhyun dan Hein tidak ingat, maksudnya belum tahu, entah itu Hein nggak ingat atau Baekhyun pun sebenarnya nggak tahu dia itu menikahi gadis yang dia tolong. Well, when they find out that will be interesting, right? Betul sih. Mungkin itu ya agendanya. Kita lihat kita lihat eksekusinya, kenapa kita dikasih epilog itu sekarang. Betul. Dan aku juga kayak merasa kita harus lebih banyak memperhatikan adegan kumatnya Hein gitu menurut aku, karena aku merasa yang akan ditampilkan oleh drama ini pada akhirnya adalah bahwa apa yang kita lihat itu ternyata tidak benar-benar terjadi. Nah, aku tuh takutnya akan seperti itu. Aku tuh takutnya kayak akan seperti itu. Kayak maksudnya that will be interesting actually. Tapi takut jadinya karena then she's not what yang mungkin nanti ketika mereka let's say reconcile gitu ya, reconciled. Terus itu tuh bukan Hein yang awal gitu, ibaratnya dengan set of memory yang baru itu. Betul. Berarti ya kasihan Baekhyun dong. Iya, bakal jadi kayak menyakitkan kan. Karena kayak sekarang tuh sebenarnya yang memorinya hilang itu atau yang sedang vague, sedang berhadapan dengan memory loss itu kan si Hong Hae-in. Tapi kita nggak tahu si Baekhyun ini apa sebenarnya yang terjadi sama dia. Maksudnya kayak kenapa setelah 3 tahun mereka menikah gitu, yang dia ingat tuh cuman yang jelek-jeleknya aja, cuman yang buruk-buruknya si orang-orang keluarga ini aja gitu. He doesn't even remember the last time they hug, ya kan, waktu Hein bilang kita pernah tidur di kasur yang lebih kecil. Bahkan Hein ngomong seperti itu dalam kondisi dia punya ingatan yang terganggu. Iya, betul. Gitu. Di setelah diagnosa sekarang, dimana kita tahu dia ingatannya come and go kan. Nah, iya bener. Wah, kalau itu satu, itu akan menurut aku sendiri I love that idea. If they forgo with that one, please do. Tapi harus bagus. Harus bagus. Harus hati-hati dan harus bagus. Satu hal lagi yang menurut aku agak penting dan mungkin dimunculkan sebagai sebuah jokes. Kak, aku merinding sumpah. Sebagai sebuah
jokes adalah, ingat gak ya waktu adegan Hyunwoo konsultasi sama dokter yang adalah kakaknya di It's Okay to Not Be Okay, Sangtae Iya Sangtae yang di drama sebelumnya kan kakaknya punya kelainan mental, tapi di sini jadi dokter mental gitu kan. Betul. Jadi kayak di situ Hyunwoo melakukan dialog terapi kan. What if sebenarnya he is the one who's sick gitu. Karena this whole scenario itu my God. dia membuat itu di kepala dia gitu. Coba lihat dari cara dia ketika dia ngomong sendiri, ketika dia kayak bukannya dia nggak suka ya orang-orang pegang rambut dia kayak gitu-gitu, ketika dia overreaction tentang apapun yang dia lihat terhadap Oh my Hong God, gitu. this will be like a Ya kan? heartbreaking series kalau itu memang akan dibawa seperti itu. Jadi itu plot twistnya emang akan, then that will answer our previous conversation before. Kita sebelum ini bilang bahwa menurut kamu Kim Soo Hyun pemilihan karakternya gimana gak sih gitu kan? Iya. Nah kalau misalkan nantinya arah series ini ke sana, ke yang ternyata nih yang sakit bukan Hong Hae-in loh. Iya. Yang bukan sakit ya, atau yang kena apa-apa tuh apa ya? Kan bisa jadi bukan karena cancer kan, bisa jadi karena mungkin ya kecelakaan atau apa gitu, di mana iya bener ya. Kalau itu yang akan terjadi, berarti castnya cocok. This casting is wow, Cocok, it's good, dan iya. juga pemilihan karakter dia is not as shallow as we thought. Iya benar. Bukan shallow, apa ya, kayak typecast mungkin. Iya, enggak juga sih, enggak tapi juga sih ya. Dari lihat dari project film dia yang sebelumnya atau series dia yang sebelumnya, yang web series itu yang apa, yang tentang yang crime drama itu, itu untuk memilih ke sini jadi agak jomplang itu aja sih kalau aku banyak sekali merasa di sini dia banyak physical komedinya kan si Kim Soo Hyun di sini. Betul. Dan ini ngingetin aku sama Secretly Greatly, filmnya dia yang ingat nggak? Yang dia rambutnya yang dia jadi penyusup Korea Utara itu. Iya. Dan itu kan gestur-gesturnya mirip. Banyak juga orang yang bilang gitu sih. Itu juga kayak gitu. Maksudnya kayak entah itu apakah memang disengaja atau memang kayak si sutradara dan penulisnya ingin memunculkan memori itu ke penonton lagi gitu. Betul. Ataukah sebenarnya memang seperti film itu juga. Iya, betul. Dari plot twist sebenarnya bahwa True. apa yang kamu lihat ini sebenarnya tidak nyata. It's not gitu. everything is not what it seems. It's not what it seems gitu. Oh my God. Tapi itu bener. Tadi aku setuju sama kamu sih. Kalau memang akan dibawa ke situ, itu akan jadi sangat menarik kalau eksekusinya benar-benar baik. Karena ini akan memerlukan skill acting yang sangat baik juga, yang mumpuni, dimana kalau ternyata emang yang kenapa-napa itu si Baekhyun, damn, it's gonna be like one piece of a work kalau dia mengeksekusinya juga dengan baik gitu. Kayak ternyata dia tuh selama ini tuh gila, atau dia tuh selama ini kayak filmnya Joko Anwar yang apa tuh, Fahri Albar yang Pintu Terlarang. Ya kan, dari semua plot film itu imajinasi karakternya si Fahri Albar doang gitu. So what if this one is also like that, just like your theory? Makanya soalnya waktu pas press con itu si castnya selalu ngomong kayak pokoknya nanti bakal ada plot twist gitu. Dan sebagai orang yang membaca artikel itu sebagai orang yang membaca artikel itu dan kemudian nonton drama ini, pada akhirnya kan kayak gue jadi mengantisipasi dong, kayak plot twist apa sih yang lo maksud, orang ini romcom biasa gitu. Ini aja baru kita bahas. Gimana kalau ini sebenarnya bukan romcom biasa? Iya, bukan romcom biasa. Ini aja baru kita bahas, dan ada kemungkinan untuk wah jangan-jangan begitu. Iya. I'm looking forward to that. Bukan aku akan komplain kalau ini ternyata emang pure romcom ya sampai akhir. Kalau pure romcom dan eksekusinya juga bagus ya kenapa enggak ya kan. Tapi karena suka banget nih kalau misalkan sesuatu itu plot twist atau enggak ada tentang mental health dan segala macam, and it makes things like lebih berdaging, aku jadinya pengen gitu, you know what I mean? Like, bener. jadi pengen kayak gitu dong, yang kayak tadi Karon prediksi atau ya itulah. Gimana kalau ternyata pemeran utamanya itu sebenarnya bukan Kim Soo Hyun tapi Park Song Hoon? Gimana kalau ternyata karakter Park Song Hoon itu is the only real character in this setting. Dan kedatangan gitu. dia tuh kayak untuk pelan-pelan memperlihatkan kepada si karakter si Baekhyun ini bahwa no, you're living under ibaratnya a lie gitu loh. Kayak sadar gitu. Aku pas pertama atau mungkin dia tuh sebenarnya dokter loh, Kak. Bisa jadi right? Sih ya. Dokter gitu, you know what I mean? Bener juga so far, sih. Iya. Are we thinking like too far though? Karena tadinya nih
aku pengen nanya tentang kayak kemungkinan besar kecilnya peran si tuh anak yang dia depak tuh, adiknya ayah si Hein. Ya, right. Kenapa ada dia gitu? Akan sebanyak apa kontribusi dia dalam series ini menurut Karon? Kan dari awal kita nih diperlihatkannya seperti ya udah semuanya tuh black and white gitu. Si kita sepertinya diperlihatkan bahwa ini this is the villains group, this is the protagonist, this is the comedic team ya kayak gitu. Padahal dari press conference-nya bilang bahwa it will be full of plot twist kan. Yeah. So that means yang selama ini kita saksikan itu nggak akan kayak gitu dong. At least ada beberapa karakter yang akan ngasih tada surprise gitu. Berarti nih tadinya nih sebelum yang this big theory that you revealed just now tuh aku pengen kayak jangan-jangan sih ya Om itu kan kelihatannya baik ya selama ini, dia cuma ingin kembali ke keluarga loh, yuk papa maafkan aku dan terima aku lagi. Tapi ternyata jangan-jangan dia gitu loh, the mafia, dia he's the head of everything, that he will just his agenda is to wreck this family. Itu tapi compared to your theory, this one looks okay, that's not plot twisting enough. Bisa juga itu, aku merasa penulis skenarionya ini bukan tipe orang yang memunculkan satu karakter terus nggak ada gunanya di situ, nggak ada apa-apanya di situ gitu menurut aku. Kecuali mungkin yang sifatnya kayak cuman sekedar penggembira yang kayak si tante pembuntut yang suka ngebuntutin si Hyunwoo pas lagi mabok. Itu kan sebenarnya ini nggak sih, itu mereka ada di Crash Landing on You juga nggak sih dua orang itu? Aku kayak agak lupa pokoknya itu cuma dimunculkan sebagai seingat aku si cowok laki-laki mas-mas yang kurus itu yang pengen yang om-om itu yang pengen membuktikan kalau si Son Ye-jin itu masih hidup, si wartawan kalau nggak salah waktu itu Pak. Ternyata let's go back to your theory, mereka itu he is guarding him because mungkin. Tapi ini kalau ngomongin soal karakter yang bakal memegang sebuah rahasia besar atau enggak gitu ya, yang dari kasat mata aja gitu, yang aku pikir adalah istrinya kakek. Pasti kan? Aku merasa terlalu misterius orang ini dengan cara kemunculannya dia, dengan bagaimana shot kamera dia diambil, bagaimana cara dia ngomong. Terus setiap kali dia adalah tipe orang yang kayak yang bilang, barusan aku ditelepon dukun, Hwarim nelpon nih. Hwarim nelpon nih, katanya kamu nggak boleh berburu hari ini gitu kan. Maksudnya kayak kita tuh harus bertanya dukun dulu kalau sebelum melakukan hal-hal atau kegiatan apapun gitu kan, biar selamat. Dan di sisi lain ada juga yang si ibu-ibu matchmaker yang merasa gagal karena selama ini dia perjodohan keluarga itu dipegang tangan dia, tapi cuman Hong Hae-in sama Baek Hyun-woo aja yang nggak dia pegang gitu. Akhirnya dia sebel dan berusaha untuk yang kayak membalas dendam lah dalam artian gitu ya, dengan memisahkan mereka gitu. Dan elemen-elemen mistisnya itu mistis bisa dibilang ya, kayak ini percaya dukun, dia juga kayak matchmaker itu juga kayak percaya dengan hal-hal yang gaib apa sih nyebutnya, kayak astral apalah ya, kayak hal seperti itu gitu. Kayak aku merasa itu adalah salah satu hal yang pada akhirnya nanti jadi penting gitu. Kayak aku nggak tahu, aku belum kepikiran akan seperti apa cerita itu akan dibawa gitu. Tapi agak aneh aja sih kalau misalkan di 4 episode pertama instead of kita dikasih kayak the real romcom antara couple ini, kita juga dapat porsi yang banyak soal konspirasinya kita banyak gitu. Banget. Iya, soal 4 episode ini ngasih konspirasinya. kita seambreng, malah to the point, dan menurut aku bukannya ini kecepatan ya untuk kita dapat sebanyak ini gitu. Karena aku masih merasa series ini tuh ada di punggung Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo doang, gimana mereka akan tetap ke arah yang bisa memikat penonton gitu kan, dengan mereka dengan sizzling chemistry-nya mereka, atau mereka ke arah yang divorce sama penonton. Ibaratnya kita akan udah deh, ini udah nggak ada sparknya lagi, tetap di mereka. Karena menurut aku the extras tuh belum penting ya, itu mungkin. Tapi aku ngerasa lega ketika Karon bilang si series maker ini nggak pernah ngehadirin seseorang atau karakter yang nantinya tuh cuma
nggak ada gunanya Iya, gitu, nggak ada pasti gunanya. ada gunanya. Nah, I feel relief karena dengan segambreng orang ini akan jadi PR banget untuk bikin mereka setiap individunya tuh menarik gitu. Nah Iya. itu yang jadi bikin aku khawatir. Ya udah kalau gitu emang ini series cuma ada di punggung mereka berdua doang nih gitu. Akan kemana nih gitu kan? Karena kayak aku merasa ada beberapa yang terkesan seperti jumping gitu, entah karena emang aku menontonnya agak tidak fokus atau gimana, kayak misalnya Hong Hae-in kan dia ini mungkin nggak jumping sih, tapi lebih ke kayak kecepatan mungkin, karena waktu itu kan Hae-in bilang enggak kok, gue bukan tipe orang yang simpati, tapi kenapa belakangan ini gue jadi simpati banget. Tapi sebenarnya kan dia bohong kan, sebenarnya dia selama ini simpati banget sama orang gitu. Dia sebenarnya suka membantu, tapi ada hal yang membuat dia pada akhirnya yang kayak enggak, gue nggak mau mengakui sisi gue yang itu gitu kan. Nah terus waktu dia ulang tahun bapaknya Hyunwoo ke-60 dia nggak datang, terus kakaknya Hyunwoo bilang kayak nanti kalau misalkan gue butuh lo datang gitu kan, sekarang gue butuh lo datang sekarang gitu. Nah pas dia tiba-tiba datang lagi ke kampungnya Hyunwoo itu kayak aku merasa kenapa dia tuh seolah-olah nggak pernah ada apa-apa gitu loh, kayak si dia bukan Hong Hae-in yang Selama ini tuh selama abandon the family ya selalu. Dia kesannya kayak Hong Hae-in yang selama ini emang rendah hati aja gitu ketika datang itu dan, gitu. dan sudah terbiasa melakukan hal tersebut gitu kayak bener-bener, biasa aja. Tapi Kak, kalau misalkan those flashback ketika dia menceritakan kok aku tuh jadi simpatetik sih akhir-akhir ini dok, apakah gara-gara penyakit aku gitu kan, itu kan flashback ketika dia menceritakan ke dokter kan, maksudnya bukan this is how she really is all this time. Jadi nih contoh-contoh perbuatan baik aku selama ini ketika semenjak aku di diagnosis gitu, memayungi kucing, lalu membiarkan penjual pedagang asongan lah itulah, pedagang minuman cuma untuk berjualan di tempat dia, terus menolong si karyawan juga. Nah itu kan semuanya. Oh, menurut kamu itu semuanya terjadi setelah dia didiagnosa? Iya, dia akhir-akhir ini. Atau itu pun juga bisa jadi sih cuma excuse dia bahwa this only happens recently gitu. Padahal all this time. Tapi menurut aku flashback itu tuh memang terjadinya dalam kurun waktu dekat gitu. Oh, kalau aku justru ngelihatnya enggak. Justru kalau aku that's melihatnya, what she is gitu. Iya, sebenarnya emang Hong Hae-in ini dia berhati hangat sebenarnya. Tapi karena emang dia punya gengsi aja, jadi tapi, dia nggak mau ngakuin itu. Gitu. Tapi like khusus cerita tersebut dan plus the flashback, I think that goes to that narration gitu. Dia nyeritain kita, the series memperlihatkan kita flashbacknya tuh itu untuk mensupport bahwa statementnya Hong Hae-in bahwa belakangan ini. Nah, itu jadi terjadinya memang belakangan ini aja gitu sih kalau menurut aku kalau itu ya. Tapi ya selama ini juga kenapa dia mau ke Baekhyunwoo yang menurut aku cara pendekatan mereka juga belum terlalu lama ya kan. Sebenarnya nggak terlalu banyak dijelasin belum juga cuman sih. So far dari flashbacknya mereka itu kayak ya emang dia itu segampang terenyuh itu gitu. Maksudnya ketika ada orang yang yakin bahwa dia itu miskin, perlu dikasihani, dia rela loh akan menanggung. Ya it's okay, I want my wife to work, tapi kalau itu orangnya kamu nggak apa-apa kok, aku kerja sendirian. Kan bagi Hong Hae-in itu wah, he doesn't want harta gitu loh. Dia nggak mau orangnya nggak materialistis dan sangat mencintai dengan tulus. Dari sana aja ya Hong Hae-in sebenarnya orang yang sangat hangat gitu, dia lembut hatinya gitu, dia mudah terenyuh. Dan mengapa dia bisa menerima Baekhyunwoo juga menurut aku ya, despite the charm and the look, she also has a soft spot gitu for love gitu. Jadi yes, dia itu selama ini sebenarnya orang yang hangat, cuman appear to be very like tiger karena dia emang dia dituntut untuk jadi seperti itu dan di dia punya agenda dia untuk membuktikan banyak hal lah ke hadapan keluarganya, terutama ibunya gitu. Dan tapi untuk khusus yang tadi itu yang dia ceritakan ke dokter, those scenes yang 3 contoh perbuatan terpujinya dia tuh, yaitu that happens recently I think. Gara-gara emang dia merasa kayak gitu gara-gara sakit ini kok kayaknya gue jadi makin simpati sama orang gitu. Ditambah asisten dia yang kalau dicurhatin, wah iya itu mah otaknya yang salah tuh. And she looks a little bit like Jisoo I think. Dia member A-Pink.
Oh, Dia member Apink namanya Yoon Bomi. oke, dia mirip Jisoo sedikit dari satu sisi doang sih. Sudah. Kayaknya dari kanan, gak tau deh. Gitu. Terus balik lagi ke tadi adegan yang epilog. Setelah kita ngobrol ini, aku jadi merasa malah jadi berubah pikiran, jadi malah jadi labil gitu. Karena ngomongin soal Hong Hae-in yang berhati hangat gitu, ya adegan yang di epilog itu membuktikan sih sebenarnya kayak banyak hal gitu. Maksudnya menegaskan banyak hal bahwa sebenarnya perempuan ini tuh cuman pura-pura kuat aja sebenarnya, karena dia dituntut untuk menjadi sosok yang kuat karena dia adalah pewaris Queens gitu, Queens ini gitu maksudnya. Jadi mau nggak mau dia harus tough gitu. Tapi di saat yang sama juga ya dia kesepian men gitu, Yeah, kayak that's true. dia kesepian gitu. Dia nggak punya siapa-siapa, makanya masuk akal juga kemudian ketika dia balik ke Korea dia memutuskan untuk menyamar jadi anak magang dan jadi orang biasa gitu kan. Karena kalau misalkan dia merasa kayak iya dia konten dengan status dia dengan segala macamnya itu, dia nggak perlu berpura-pura dong pada akhirnya gitu. Keputusan dia untuk kembali dan berpura-pura jadi orang biasa kan supaya sebenarnya dia punya agenda supaya dia punya atau bisa punya temen kan. Iya. Karena kalau misalkan orang tahu dia adalah pewaris perusahaan, orang-orang pasti nggak berani sama dia No. kan gitu. Her agenda is to find Nesaram. Iya benar. Jadi iya sih benar. Jadi kayak aku pada akhirnya kayak oh iya oke, means that epilogue nggak kecepatan sih sebenarnya. Iya. Pas ditempatkan di situ karena pada akhirnya itu menjelaskan bahwa Hong Hae-in adalah orang yang sedang berusaha untuk mencari kenyamanan dia gitu, mencari orang-orang yang bisa support dia, karena di keluarganya dia pun seperti yang dia bilang kayak dia menghadapi berita kematiannya aja tuh dengan sekomedi itu gitu loh, maksudnya kayak dia bilang ke Kan suaminya, aku belum masuk ke 1 trillion club club gitu. gitu. Terus dia bilang kayak gue nggak bisa mati sekarang. Kalau gue mati sekarang atau keluarga gue nggak boleh tahu kalau gue sakit gitu. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan berantem rebutin aset gitu. Karena dia sendiri paham kalau dia adalah pewaris yang emang yang paling bisa diandalkan dari semua saudara-saudara itu kan, anggota keluarga yang lain gitu. Dan maksudnya dia pun menanggapi sakitnya pun tidak seperti orang yang didiagnosa gitu. Iya, tidak hopeless Tidak ya. hopeless gitu. Maksudnya kayak in a way iya bagus sih. Betul. Karena pada akhirnya kayak dia tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang sudah tidak punya harapan gitu. Tapi di sisi lain jadi nggak normal nggak sih? Karena kadang-kadang normalnya ketika kita mendapatkan berita buruk ya kita akan merasa terpengaruhnya tuh kayak sedihkah atau mungkin kecewakah atau apa gitu. Sementara dia kayak ketika dia menerima berita buruk yang dia pertama kali pikirkan adalah oh gue nggak boleh mati sekarang gitu. Jangan sekarang deh, saat Herkina mau ikut gabung di Iya. department store gua gitu. Itu fokusnya. Iya. Tapi kan emang selama tadi kan dibilang juga bahwa ya Hong Hae-in itu karakter yang punya banyak yang menutupi banyak hal lah, terutama perasaan dia gitu kan. Dia harus terlihat kuat, terlihat maju terus gitu kan, terlihat nomor 1. Ya mungkin ini juga karena mulai terlihat di episode 4 ketika dia tuh ya emang ketakutan loh sebenarnya dengan penyakitnya ini. Dia penyakit ini tuh bisa membuat dia tiba-tiba lost gitu kan, tiba-tiba kesasar kan. Nah itu tuh tidak tahu jalan pulang tuh menurut dia it's terrifying kan, dia bilang gitu kan di episode 4. Nah mungkin lama-lama akan diperlihatkan bahwa Hae-in itu akan keluar aslinya dengan dia semakin menyadari kemampuan dia sekarang, daya ingat dia yang berkurang, fisik dia yang mungkin juga melemah. Dia akan terlihat lebih human gitu, dia akan terlihat lebih manusiawi nantinya. Memang Hae-in yang sekarang ya yang tidak normal ini tuh ya emang ya itu kodok dia gitu loh Kak. Jadi so slowly we will see that Hong Hae-in yang membutuhkan orang yang sedangkan dan itu seharusnya memenuhi kebutuhan si Baekhyun juga kan. Dia tuh selama ini pengen istri yang membutuhkan dia kan. Dinginnya Hong Hae-in tuh itu bikin dia kayak enough, you are so too bossy, you are cold, ya kan. Nah itu. Tapi aku tuh yang tertarik tadi tuh Kak pas Karen bilang ini loh. Kenapa Baekhyun itu seperti dia doang yang tersakiti, dia doang yang cuma ingat hal-hal buruk gitu, ya kan. Dia doang yang seperti ingatannya tuh diblok dari semua
kisah cinta mereka gitu, Hmm. perjalanan cinta mereka yang dari awal kalau kita lihat flashbacknya tuh he's the one who falls in love to her Yeah. in the beginning. Dia yang ibaratnya merayu lah ya, dia Yeah. yang ya kan sampai Tapi pada akhirnya malah dia jadi yang kayak iya itu gitu. hal-hal bahagia itu udah nggak ada lagi di Udah nggak kepala ada dia lagi, gitu. udah bahkan dibilang oke, kita pernah tidur berdua di kasur yang lebih kecil. Oh ya, kapan gitu. Itu pun nah itu ya that gap ya atau anything or any tragedy that's leading up to that is still the mystery, dan itu semoga dieksekusi dengan baik gitu, karena ya emang ngomong- harus akan kemana gitu ini Iya. tuh gitu kalau Kan misalkan ngomong-ngomong soal itu ya, itu salah satu nggak tahu ini valid atau enggak ya. Mhm. Tapi itu seperti terdengar si Baek Hyun Woo yang tadi yang kamu bilang yang kayak sebenarnya banyak hal bahagia tapi kenapa dia hanya mengingat hal-hal yang tidak bahagianya. Mm-mm. Itu tuh salah satu hal yang dirasakan oleh orang yang depresi. Karena as a person yang struggling with mental health gitu, kadang-kadang kita lebih gampang atau lebih mudah spiraling ke hal-hal negatif dibandingkan dengan mengingat hal-hal yang baik gitu. Right. Kayak jadi aku pikir there's something wrong with this Hyunwoo guy gitu. Kayak aku pikir dia tuh ada yang dia sembunyikan yang penonton tuh sebenarnya nggak tahu. Makanya aku nggak bisa menebak mau dibawa kemana juga sih drama ini gitu, kayak dan apa ya, terutama dua karakter utama ini sih. Kalau kita ngomongin soal apakah pada akhirnya mana yang fantasi dan mana yang real gitu ya. Yang real tuh sebenarnya adalah the politics, kayak usaha orang-orang yang dendam sama Queens ini untuk menjatuhkan si keluarga ini gitu. Betul. Tapi dan ternyata ada segambreng orang ya iya, yang siap betul. Menjatuhkan mereka gitu, ternyata sedikit diperlihatkan di episode 4 ternyata. Wow. Dan abis itu juga kayak bagaimana cara si karakternya Park Sung Hoon ini juga berusaha untuk membuat Hong Hae In pelan-pelan juga masuk ke pihak dia gitu. Dengan dia kayak ngebocorin si rahasianya Pak Herman. Itu. Pak Herman itu gitu, maksudnya nama omku lagi Herman. Pak Herman itu gitu. Om. Jadi kayak ini sebenarnya lo tuh mau apa gitu, kayak misi lo tuh apa gitu. Apakah emang cuman pengen mendapatkan bagian dari si Queens ini, menjatuhkan kah atau menggulingkan kah tuh, dan lo tuh sebenarnya siapa gitu. Karena sebagai anak yang besar di panti asuhan, panjang cerita sampai akhirnya dia kuliah. Terus Hein bilang kayak, oh benar kata temen gue, ternyata dia bukan orang yang waktu kita kuliah itu gitu. Banyak lagi tuh kan cerita yang kita belum tahu di situ. Iya betul, kan. Banyak misteri yang harus dikuak gitu ya. Kenapa dia ends up di panti asuhan? Kenapa dia kemudian jadi sosok yang kayak dingin gitu? Kenapa kemudian dia kembali dan dia bisa punya like this two side of faces yang perubahannya pun tuh kayak ujuk-ujuk menurut aku di 4 episode itu tuh tiba-tiba dia bisa wah bengis sekali, tiba-tiba dia bisa kayak happy bucin, suka banget sama Hein, terus tapi tiba-tiba dia sebel lagi gitu, kayak semua orang-orang ini sus gitu loh maksudnya. Ya, dia sus and dan aku juga penasaran ingatan si tetangga yang punya anjing itu. Nah gimana? I'm just like curious how will that fit in to this narrative. Iya, bahwa betul. waktu kecilnya si karakter Park Sung Hoon ini Park Sung Hoon ini ternyata punya kecilnya ada history ini loh, ada memori ini loh di orang lain. Dan gimana mereka akan meneruskan si narasi itu ke depannya gitu. Itu karena pastinya itu nggak bakalan cuman sekedar disebut terus kemudian dilewatkan gitu kan. Semoga nggak kayak karakter, ingat nggak di Dr. Cha yang dia juga ada karakter yang siapa itu dokter yang mencintai dia yang di ya kan dia juga sama diadopsi oleh keluarga Amerika. Terus tapi nggak kemana-mana. Iya udah. Itu dan dia ceritanya dia dulunya disakiti oleh orang tuanya, dan ketika bertemu dengan orang tuanya di Korea juga tetap dimintain uang, tetap diminta tanggung jawab ibaratnya. Tapi udah digituin doang, kentang gitu. Nah semoga ini enggak. Iya. Semoga ini dieksekusi dengan baik, karena betul sih, the more you talk about it that we kind of bring it into kind of mental health problem, it's just that these people are so sus. Like semua orang tuh gak normal gitu ya. Bener, semua orang gak normal. Dan mereka tuh kayak mereka membicarakan diri mereka sendiri dan kebusukan keluarga mereka sendiri dalam
konteks yang bercanda gitu, kayak light aja gitu, kayak, ringan. Enggak, ini tuh bukan penyalahgunaan kekuasaan ya. Ini tuh kayak segampang itu gitu. Padahal sebenarnya ya itu penyalahgunaan kekuasaan gitu. Maksudnya kayak kalau lo udah ngomongin soal keluarga konglomerat gitu, nggak mungkin mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan atau uang mereka gitu kan. Kayak itu kayak sesuatu yang nggak mungkin gitu. Dan mereka membicarakan itu sebagai hal yang bercanda gitu. Apalagi si Suchol kan gitu, kayak dia tipe yang sebenarnya dia badut di sini gitu kan. Dia badut di sini, tapi semua yang dia katakan itu adalah gambaran real dari keluarga cebol gitu. Betul. Kayak kalau kita mau bisnis dan bisnisnya gagal, atau kita mau bisnis biar lancar, kayak tenang aja gue punya orang dalam di sini gitu, kayak that's how the world works. Begitulah dunia konglomerat ini gitu, walaupun ditampilkannya dengan bercanda gitu. Dan kontras dengan karakter Hyunwoo yang kayak aku merasa sebenarnya bagus karakter dia dibuat sebagai seorang lawyer yang punya pengetahuan tentang hukum dan segala macam, tapi dia terjebak dalam kehidupan konglomerat yang sebenarnya korup gitu. Yang tugasnya tuh justru untuk membereskan this mess gitu loh. Iya, sebenarnya kan kalau lo lulusan hukum yang sebenarnya harusnya lo bisa punya integritas gitu kan ya, sebagai seorang lawyer gitu, tidak berpihak segala macam, tapi dia pun bisa membantu bibinya buat bebas dari penjara dan segala macam gitu. Dia berusaha untuk menyelesaikan semua permasalahan keluarga ini sebisa mungkin dengan ya pokoknya bisa selesai lah bagaimanapun caranya gitu. He gets things done. Bahkan itu diketahui juga kan sesama lawyer yang lain bahwa gitu. Pembantu keluarga istri nih gitu dicengin kan. Tapi dia ya survival mode dia adalah kayak gitu. Kalau dia mau ngelawan nggak bisa. Ini tuh nggak bisa. Ini tuh kalau ngelawan keluarga ini udah hilang kehidupan lo gitu. Jadi makanya itu yang pada akhirnya membuat dia jadi gue pengen keluar, gue pengen lepas dari semua ini. Makanya dia bilang kayak, kenapa sih Ensong nih nggak muncul dari dulu supaya gue tuh nggak jadi nikah sama Hae-is. Dia sampai bilang kayak gitu, saking dia ingin sekali keluar dari situasi itu gitu. But the question is that even real? Stop making it sound so interesting. I want that storyline. Give me that now. Tapi at the same time kita juga dikasih bahwa ya dia tuh sebenci itu sama istrinya. Bahkan dia mengharapkan nih si perebut tuh kenapa gak datang lebih cepat sih, gak dari dulu aja gitu ngebebasin gue. Tapi di waktu yang sama dia juga cemburu. Dia juga ingin tahu apa sih yang mereka omongin gitu. Dia pengen di sana terus terlibat. Bahkan ketika ditutup jendela juga dia sampai kayak jongkok gitu. Nah itu ya that's the sweet part, the cute part. Yang adegan yang di mall gitu loh, yang let's say ya, yang pas dia naik eskalator. Iya. Jangan buru-buru, hati-hati. Jadinya beli sepatu. Katanya senyuman dia yang ketika dia ngasih sepatu itu di depan istrinya with that teeth a little bit off, itu katanya dia referencing to Susie's flirty smile ya. Suzy kan ingat gak fenomena di mana semua idol itu ngikutin senyumnya Suzy. Jadi nyengir tapi bibir atas agak keangkat itu biar ngeliatin the bunny teeth. But not everyone has bunny teeth and not everyone has like the same smile like Suzy, right? Jadi ada orang tuh yang jadinya cringe segala macam, ada yang dijadiin meme. Nah, that moment is actually referencing to that katanya. There is no confirmation yet. Dan kalau ngomongin soal Suzy, nyambung juga sih, dia pernah main sama Suzy juga di Dream High gitu. Jadi kayak jadi boleh lah pinjam meme-nya ya teman gitu. Iya, benar. Oke. Nih Kak, kalau misalkan kan tadi kita udah ngebahas kalau ternyata romcom ini tuh bukan romcom yang biasa gitu. Ternyata ini akan lebih dalam, lebih bahkan ya it's more layered, bahkan akan berujungnya sedih gitu, tragis segala macam. Aku merasa kayak gitu sih. Ya kan? If this doesn't go there or it's just like it will end up that they will slowly like reconnect, terus nantinya akan lebih banyak ya romcomnya yang ditekankan hingga akhir, tapi eksekusinya baik. Will you mind it? Well, kalau boleh jujur sebenarnya 4 episode pertama ini, as much as I enjoy watching it, it's kind of boring sebenarnya. Karena reminds me of the first 10 episode of Samdal. Kayak
apa? Hampir berhenti gak sih? Apa? Lo mau Iya. ngomongin apa sih gitu? Kayak pada akhirnya yang bisa dinikmati kalau misalkan kita nggak ngobrolin ya. Kalau kita nggak ngobrolin sekarang Betul. dan segala macam teori-teori aneh yang kita sebutkan tadi, kalau kita nggak ngobrolin sekarang, ini akan ends up jadi drama yang kayak ya udah gitu. Kayak tadi yang pas aku bilang di awal juga, sometimes it can be overrated gitu. Karena Dan sudah banyak juga kasusnya udah ya. banyak kasusnya gitu, dan kayak semua orang nonton ini, semua orang ngebahas ini, ngomongin ini dan segala macam gitu, tapi belum tentu apa yang mereka anggap itu menarik dan seru ternyata pas ditonton enggak, ini biasa aja sebenarnya gitu. Iya. Dan kalau pada akhirnya nanti plot twist yang dijanjikan itu sebenarnya mungkin tidak fantastis yang kita sebut tadi gitu, ini akan jadi romcom biasa. Oke, aku nggak masalah kalau misalkan ini akan jadi romcom biasa, karena pada akhirnya pun Kim Soo Hyun sama Kim Ji Won sangat-sangat oke sebagai pasangan, karena terlepas dari siapapun atau apapun cerita yang mereka tampilkan, dua orang ini aja tuh udah Cukup untuk bisa dinikmati ya. gitu. Betul. Tapi kalau misalkan mereka pada akhirnya mengambil jalan yang berbeda gitu dengan menjadikan ini sebuah romcom yang ternyata beda loh ternyata Betul. gitu, lebih baik nggak sih sebenarnya gitu. Walaupun ya nggak ngarep-ngarep juga sih ya. Enggak. Tapi kalau misalkan kita mau overthinking gitu, kalau kita misalkan mau mau terlalu ngulik lebih dalam, kayak aku merasa ada banyak adegan yang kayak kita tuh bisa loh ini tuh kayaknya ini deh nanti akhirnya. Betul. Ini kayaknya ini deh nanti akhirnya gitu. Kayak Betul. aku nggak bisa Dari orang-orangnya yang kok dia tuh bisa punya dual personality segambreng ini dalam cuma 4 episode gitu. Contohnya si Park Sung Hoon kan. Jadi kayak bener. itu bikin kita that's what feeding us to create this theories gitu. Jadi dengan adanya pembicaraan ini sama Karan barusan tuh kayak jujur ngasih aku harapan sebenarnya untuk mereka bawa ke sana, tapi lagi walaupun enggak sefantastis itu masih bisa dinikmati karena memang I like these two leads. Secara terpisah aku suka mereka. Aku suka betul. Kim Ji Won itu mulai dari yang Love Struck in the City sama Ji Chang Wook yang menurut aku her performance there is just so good, dan di situ dia natural banget. dan the emotion is just there. Like I could actually dive into it and I cried. Kim Soo Hyun, I mean, right, who doesn't like him? So and also he sounds like Dok Young Soo. Jadi biasnya tuh udah berlapis-lapis kalau sama masnya gitu. Jadi kalau kayak aku tuh Kim Ji Won bahkan dari zaman dia masih main di sitkom judulnya High Kick dulu. High Kick Through the Roof kalau nggak salah judulnya itu 2008 2009 tahu gitu ya. Long way back. Dan itu dia kayaknya itu ini deh awal-awal karir dia deh. Di situ dia main sama Crystal sama Lee Jong Sok yang sekarang semua aku bahkan nggak pernah denger itu. terkenal semua sekarang. Dan di situ dia memerankan anak SMA yang dia punya bukan penyakit sih, apa ya nyebutnya, dia narkolepsi gitu. Jadi kayak dia gampang tidur di mana aja iya, gitu. kalau menghadapi situasi yang tegang atau pokoknya apa dia tiba-tiba bisa tidur aja. Bisa tidur aja gitu. Dan aku udah suka Ji Won dari zaman itu gitu, dari situ sampai kemudian dia main di To the Beautiful You, terus abis itu Descendants of the Sun, terus juga Love Struck in the City, kemudian kita pernah bahas My Liberation Notes juga, The Hairs juga dia main di situ. Dan aku merasa orang ini emang beda ngelihat dia sebagai orang yang di kayak My Liberation Notes yang kalem, yang kayak pasrah sama hidup. Tapi aku lebih suka ngelihat dia jadi mbak-mbak sombong jual mahal gini. Emang ini Kim Ji Won banget menurut aku gitu. Karena di To the Beautiful You karakter dia kayak gitu juga. Maksudnya kayak remaja-remaja angkuh kaya raya gitu, yang anggun. Terus The Hairs juga kayak gitu kan. Dan sekarang pun dia kembali. Atau yang slumming kayak era yang sama Pak Sojun di Fight for My Way. Iya, Fight for My Way. Iya benar-benar itu juga. You seem like so lost, like come on Kak. Iya benar. Jadi kayak aku emang kalaupun pada akhirnya nanti ini akan jadi romcom biasa, ya we will watch it for them gitu. Betul. Karena aku sudah suka Ji Won dari lama, dan Kim Soo Hyun pun juga belum ada drama Korea dia yang publik menilai itu gagal gitu. Publik ya, bukan aku gitu. Karena I don't watch My Love from the Start anyway gitu, karena aku nggak The producer
Aku suka itu ya, bagus karena emang konsepnya beda kan. Iya. Dan di situ juga karakter dia agak mirip-mirip Baekhyun-woo ini kan, tapi Baekhyun-woo di masa lalu yang agak-agak iya, Baekhyun-woo pas lagi sebelum jadi apa? Belum jadi apa? Suami Betul ya. bener-bener. Bisa Iya kayak gitu. Jadi terus main apa lagi ya? It's okay to not be okay. Iya, It's okay to not be okay gitu. Di sana dia juga mulai beda menunjukkan banget. acting dia lah. Bener, dan belum ada sih yang terlalu mengecewakan gitu, dan melihat castnya yang nggak cuman anak-anak yang dewasanya ini ya, yang orang-orang tuanya pun wajah-wajah yang emang udah udah apa ya, aktor kawakan lah ya. Iya, aktor kawakan gitu, yang jadi kakeknya, jadi istri kakeknya, yang jadi bapaknya gitu, segala macam, semuanya mamanya gitu. Semua orang ini orang-orang yang benar-benar prominent aktris gitu di Korea gitu. Jadi kita akan nonton ya, akan meneruskan ya. Dan aku akan menunggu aksi Hong Bom-ja, si Bibinya bibinya, yang setiap kali dia datang selalu dramatis. Maybe she is not the crazy one then after all, right? Yeah, if the storytelling goes to your direction. Bisa jadi sebenarnya kalau dilihat dari, kalau aku sih menilainya ya, dia adalah sosok yang paling manusiawi dari semua orang-orang itu gitu. Maksudnya kayak dia ambisi dia tuh cuma satu sebenarnya. Ambisi dia itu adalah keluarga kalau menurut aku. Kelihatan dari bagaimana dia berusaha untuk mendamaikan bapaknya dengan kakaknya. Terus juga dan bagaimana dia gak suka sama si ibu Bom ya. Si ibu si ibu Moh ini gitu. Bagaimana dia merasa kayaknya gara-gara lu nyokap gue meninggal segala macam gitu. Sementara yang lain bilang kayak enggak, nyokap tuh meninggal karena sakit jantung gitu. Itu aja tuh udah sus tahu menurut aku. Dia yang berani ngomong yang sesungguhnya, karena yang lain pun aku yakin nyadar juga loh sebenarnya ke tidak normalan keluarga ini tapi tuh. Mereka nggak berani karena ya it's their comfort zone, itu satu. Dua, dan itu survival mode mereka gitu. Semua orang tuh survive. Wow. Itu survival mode mereka. Kayak gue kalau misalkan bilang mau kan dia juga sempat ada dialog yang bilang kalau nggak salah, nggak tahu ini kayaknya ada, kamu nggak sih kapan apa yang dialog yang bilang kayak orang yang paling menakutkan adalah orang yang nggak ketakutan kehilangan apapun. Itu di drama ini kan, iya kan. Nah itu tuh Bom-ja, dia tuh nggak takut kehilangan hartanya, nggak takut masuk penjara, karena bukan itu yang dia kejar gitu. Dan kalau dia nanti akan muncul sebagai seorang karakter yang, atau dia kemudian muncul muadibnya gitu. Iya, plot twistnya itu ternyata salah satunya adalah dia. It's gonna be so cool, karena kalau ada orang yang bisa ngebunuh semua anggota keluarganya dia, menurut aku it's gonna be her. Dia itu the Deadpool of Hong family. Jadi dia nggak takut nyari perkara gitu. Dia nggak takut punya musuh. Dia nggak takut punya musuh. Dia nggak takut berbuat ekstrim. Pokoknya dia yang paling ekspresif. Dia yang paling true to herself. Ibaratnya dia yang paling melakukan apa yang dia rasakan lah. I do what I want gitu. Sedangkan yang lain tuh ya itu survival mode yang takut. Sebenarnya semua orang ini tuh seperti takut gitu ya. Kalau mereka beraksi, they will lose this, they will lose that, they will be this, they will be that. Kayak si Daye kan juga gitu, istrinya si Suchol kan, yang kayak gue kan gak minum alkohol, ternyata cuma survival mode dia gitu. Ternyata selama ini dia emang stres juga jadi anggota keluarga ini gitu kan. Makanya, tapi ya ini tuh kayak it's just gonna be too great kalau misalkan arahnya ke sana seperti yang tadi kita omongin. It's gonna be too great karena dari warna awal ini tuh kayak beda kan. Kalau misalkan kayak it's gonna be like a true rom-com tuh warnanya dari awal juga feel-nya udah beda gitu. Maybe this is going to be like a true rom-com, tapi mungkin ada yaitu kayak karakter-karakter yang they don't seem like what they are gitu loh. Kayak nantinya tiba-tiba akulah yang paling busuk dan yang lain yang kelihatannya busuk tuh ternyata enggak gitu. Tapi again, because you brought that up in the beginning, bahwa ternyata semua ini tuh bisa jadi terbalik, you know what I mean? Kayak yang kaya tuh mungkin, atau ini semua tuh sebenarnya siapa mastermind itu sebenarnya siapa gitu kayak si Baekhyun itu sebenarnya tidak se-Baekhyun ini gitu. Dia tuh kenapa-napa loh. Dia tuh yang selama ini the one that's having lost memory atau apa gitu. It's gonna be like too great. Dan kayak mari kita akhiri episode ini dengan sebelum dengan stay di statement apapun plot twistnya, it's gonna be great karena pada akhirnya plot twist itu akan membuat
romcom ini tidak sekedar romcom. Iya, Aku betul rasa sih. itu adalah hal yang paling aman sih. Karena kita udah dijanjiin kan sama mereka bakal ada plot twist nih, bakal ada plot twist. Ya, Tapi kita mari nggak kita tahu apa. nantikan plot twist itu Nantikan tidak plot twist apa-apa apa, tidak untuk apa-apa, bener. to look forward for that. But kalau apapun itu, oke, Itu ini akan loh. menjadi yang itu akan menjadikan ini romcom yang berbeda. Betul, gitu. romcom yang berbeda. Oke. Ya, It's safe to say that. ya benar. Yuk. Tapi kalau misalkan nanti itu semua yang kita ngomongin di awal terjadi, it's gonna be like so good. Yeah, we're gonna say you're Kayak- welcome. Ya kayaknya emang ini akan jadi romcom abad ini sih, kayak yang kayak ya the best sih. Amin. Ya semoga ya, semoga Amin, ya. semoga. Dan ya mudah-mudahan aja penulis skenarionya nggak menjebak ya kan, nggak, maksudnya kayak kita dijebak dalam pagar romcom, terus kemudian kita disajikan sesuatu yang kayak ternyata misteri, ternyata thriller gitu kan, bagus dong gitu. Cuman semoga aja jadi kayak eksekusinya jadi bagus. Atau sebenarnya kita sendiri yang menjebak diri Jadi kita kita sendiri sendiri. kah dengan teori-teori yang tadi, who knows. Tapi karena memang mereka membuka ruang itu buat kita gitu. Iya nggak betul, sih? iya. Aku It's still on them. It's still Aku on them. nggak Whatever bisa- happens, it's on them. Aku nggak bisa menyaksikan adegan kabut dalam ingatan Hong Hae-in didramatisasi seperti itu. Kalau itu cuma sekedar gitu aja, aku Iya, nggak bisa. betul. Itu terlalu yang kayak terlalu dramatis gitu, kayak ini pasti ada maksudnya, ini pasti ada maksudnya kayak gitu. Udah nggak bisa lagi menerima itu Iya, sebagai betul. sebuah sajian yang udah kayak oke, tiba-tiba dia begini, tiba-tiba dia Betul. begini gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kayak, karena penggambaran dia memory loss-nya itu, mishap-nya itu tuh bagus banget menurut aku. Aku suka banget sih. Iya. Aku suka banget yang efeknya, transisinya yang kayak Untuk romcom ya. untuk drama yang menyebut diri mereka sebagai romcom Romcom gitu. dengan eksekusi yang kayak gitu tuh, itu kompleks loh gitu Episode loh. 4 yang dia tiba-tiba kesasar di Mm-mm. kampung, terus tiba-tiba lututnya berdarah kan. Mm-mm. Terus di epilog dia jatuh di sekolah, Mm-mm. lututnya berdarah. Berdarah. Kan? What's that? Iya. Apa? What's the connection? What's the connection? Iya. Kenapa harus dua adegan itu? Kenapa tiba-tiba celananya kotor? Iya. Kenapa tiba-tiba lututnya berdarah? Sementara kita di episode 4 itu kita nggak dikasih tahu. Iya. Dia jatuhnya tuh di bagian mana tuh kita nggak dikasih tahu gitu. Terus kenapa tiba-tiba ketika Baek Hyun Woo ketemu sama dia semarah itu gitu. Dia se emosional itu bilang kayak ya kenapa? Gua nggak bisa kalau cuma Terlalu jumpy kalau misalkan itu tidak ada apa-apanya. Iya, Betul. itu menurut aku jumping banget Iya. gitu. Kenapa si epilog itu menjadi seperti kayak parallel universe Iya, ya gitu? iya, Kenapa iya. gitu? Sama-sama memakai sama-sama tadinya ada iPod. mendengarkan iPod Iya, gitu. Terus Dan kenapa iPod itu ternyata punya Hae-in, tapi ketika dia melihat itu Biasa dia aja. biasa aja, tidak ada sense of yang kayak nostalgia. kalau itu it's apa safe to segala say that macam. oke, kita sebagai penonton tuh kita doang yang tahu Kita doang bahwa yang tahu. mereka tuh dulu pernah ketemu. Ini dua karakter ini belum. Nah, itu juga akan menjadi menarik gitu, walaupun nanti reveal-nya itu aja Siapa gitu. Itu sebenarnya yang it's lupa okay. ingatan di antara Siapa dua ini? ini? Siapa sebenarnya? Siapa?